Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizky CGP 11 akan menghadapi pendampingan hari ini Pak Yopan yang baik. Assalamualaikum Pak Rifki. Gimana kabarnya Pak? Begini Pak, saya Yopan Saputra. Saya adalah pengajar praktik Bapak. Saya bertugas di SMA Negeri Lampung. Tahu Pak SMA Negeri Lampung? Oke. Jadi untuk pendampingan individu pertama ini ada beberapa fokus pendampingan yang akan kita bicarakan Pak. Nah, ini terkait tujuan pendampingan kali ini. Ini adalah tindak lanjut dari Loka Karya 0 dan juga pembelajaran yang Bapak lakukan selama 1 bulan ini dengan menggunakan moda daring Pak. Siap untuk pembimbingan hari ini Pak? Oke. Fokus pendampingan kita ini ada 4 Pak. Yang pertama kita akan berdiskusi tentang tantangan yang Bapak hadapi selama 1 bulan ini dalam proses pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan umpan balik dan refleksi dari Bapak, apa saja perubahan-perubahan kelas yang sudah Bapak lakukan sejak Bapak belajar tentang filosofi pengajaran utara. Kemudian yang ketiga, kita akan berdiskusi mengenai kerangka portofolio digital. Kemudian yang terakhir, kita akan berdiskusi tentang peta posisi diri mengenai rencana pengembangan kompetensi guru penggerak yang nantinya akan Bapak jalankan selama 6 bulan ke depan. Untuk teknik pendampingan kita Pak, kita ada 2, ada teknik coaching dan juga mentoring. Nah, coaching kita berdiskusi, nah mentoring nanti saya akan berikan umpan balik dari portofolio digital yang sudah Bapak buat, dan tentu ada saran sedikit untuk penyempurnaan portofolio digital Bapak. Bisa dipahami Pak? Sudah santai aja Pak. Jadi kalau mau bertanya Pak, ini apa portofolio itu Pak, maksud itu dampak ke depan itu apa? Nah, untuk portofolio digital ini adalah catatan guru penggerak. Jadi Bapak kan pendidikannya 6 bulan tuh. Nah, Bapak melaksanakan proses pembelajaran secara virtual, kemudian Bapak ada tugas di LMS, dan juga Bapak melakukan aksi nyata. Nah, sebagai dokumentasi bahwa Bapak pernah melakukan pendidikan guru penggerak, maka setiap karya-karya Bapak itu Bapak simpan ke portofolio digital, nanti akan diserahkan ke fasilitator. Fasilitator akan menguploadnya di akun SIM PKB. Kalau sekarang akunnya itu PMM Pak. Nah, jadi bisa menjadi referensi bagi rekan guru yang lain untuk setidaknya melihat praktik baik yang pernah Bapak lakukan, sehingga kawan-kawan itu bisa melakukan studi diri sama Bapak. Setelah selesai kurikulum, saya itu kan untuk melengkapi tugas. Nah, jadi misalkan itu seandainya sudah selesai, kita sudah keluar misalnya, seandainya saya mau buat portofolio yang baru, nah langkah itu mana Ya, sekarang kan Bapak mengikuti program guru penggerak. Nah, salah satu dari tugas yang mesti Bapak lengkapi adalah membuat portofolio digital. Ini khusus untuk guru penggerak. Nah, paling tidak Bapak bisa memanfaatkan akun belajar Google Site. Nah, jadi nanti setelah Bapak bisa membuat portofolio digital, ini khusus guru penggerak saja. Nah, nanti bisa Bapak buat portofolio digital lain, misalnya Bapak sebagai wali kelas. Nah, ini Bapak bisa buat portofolio dari kondisi peserta didik dan memasukkan data-datanya itu melalui Google Site. Jadi misalnya Bapak sebagai wali kelas 7B misalnya kan, nah siswanya ada 27. Nah, dari 27 siswa itu nanti ada datanya, misalnya pertama Andi.
dari data itu kan ada data orang tua, data. ya ada misalnya kegiatan dia belajar di sekolah, di rumah, apapun kegiatannya itu bisa Bapak simpan dokumentasinya memanfaatkan Google Site. Jadi nanti Bapak misalnya mau lihat profil misalnya anaknya Andi, nah itu Bapak bisa buka di Google Site. Dan juga bisa mengembangkan website sekolah, Pak. Nah, misalnya Itu Bapak, sebenarnya itu dampak ke depan itu kan ya, apa itu. Tapi website sekolah itu baca melalui Google Site tadi. bisa dimanfaatkan melalui Google Site. Nah, karena apa Pak? Karena sekolah ini kalau mau dikenal, kita kan aktif di media sosial. Nah, kemudian kita juga bisa menginformasikan apa-apa saja pencapaian sekolah kan menggunakan media sosial. Kita sampaikan pengumuman di sekolah. Nah, kita kan memanfaatkan media sosial. Nah, selama ini barangkali sudah digunakan Facebook, Instagram. Nah, tapi kan belum formal kesannya Pak. Tapi kalau Google Site itu kan formal. Misalnya kita mau daftar kuliah, misalnya di Unsri. Nah, kita lihat kan di websitenya. Nah, nanti bisa juga kalau misalnya anak-anak mau mendaftar di SMP 1 Rupit ini, nah dia kan mau lihat profil sekolah. Dari mana dia tahu? Jadi nggak dari Facebook lagi Pak, dari website sekolah. Jadi cuma Facebook itu mengeser link website sekolah. Iya, betul Pak. Nah, jadi itu maksudnya. Bapak bisa memanfaatkan Google Site buat portofolio digital, nanti buat portofolio peserta didik, dan bisa juga mengembangkan salah satu program sekolah dalam bidang humas Pak. Nah, itu website sekolah. Apakah sudah ada website sekolah sana ini Pak? Mungkin sudah ada, tapi nggak aktif kan. Nah, berarti yang mengembangkannya ini siapa Pak? Salah Pak ya. Nah, siap Pak? Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Nah, ini terkait yang pertama tantangan Pak ya. Saya sharing saja sedikit bahwa pendidikan guru penggerak ini kan waktunya lama Pak, dan juga harus dilaksanakan melalui virtual dan juga tatap muka. Nah, dia lebih banyak itu virtual Pak. Nah, sekarang ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran guru penggerak ini selama 1 bulan ini? Tantangan saya hadapi yang pertama itu Pak sinyal. Sinyal. Nah, kenapa? Kondisi di Batarani masih pengembangan peralihan listrik, jadi sering mati lampu. Jadi kalau mati lampu itu sinyal otomatis hilang. Ya. Tuh, seperti ruko kemarin. Ruko kemarin itu lagi enak berdiskusi, tahu-tahu keluar gara-gara sinyal hilang. Lalu masyarakat kecil saya sendiri cuma bisa memanfaatkan wifi sekolah. Ya. Kalau mau pakai data sendiri, saya kata tadi kadang-kadang belum mampu. Kalau tugas kita bisa. Kira-kira sudah diidentifikasi strategi-strateginya Pak untuk bagaimana tantangan-tantangan ini bisa muncul solusi-solusi sehingga Bapak proses pembelajarannya itu tidak terganggu. Ya, solusinya tuh misalkan tadi persiapan jadi rumah sekolah ini kan satu dengan kelengkap pun kalau lengkap satu set ada atau saat mati lampu. Nah, solusi yang kedua itu sinyal itu Pak, itu belum bisa saya misalkan untuk itu sinyal karena wifi sekolah ini salah beda mungkin ya lihat usahakan sinyalnya hilang kalau kita mau kasih. Nah, ini Pak, kalau untuk listrik bisa memanfaatkan jasa Pak ya. Nah, untuk sinyal ya itu kan nggak bisa ditekan. Kira-kira menurut Bapak, kalau misalnya nih waktu call kan, waktu call
Bapak masuk, kemudian setelah 30 menit ada gangguan sinyal. Nah, kira-kira yang Bapak lakukan apa, Pak? Setelah 30 menit ada sinyal lagi. Misalnya gini, misalnya Bapak masuk call 30 menit kan. Nah, waktu itu sinyal bagus. Nah, tiba-tiba sinyal hilang. Nah, apa langkah pertama Bapak? Seperti itu, Pak. Yang pertama Pak pasrah sambil berpikir karena caranya biar bisa mengikuti lagi. Nah, tadi Menunggu, Pak ya. menunggu, yang betul pasrah itu menunggu. Kalau sinyal sudah ada, cepat-cepat sudah buka lagi website ini, PNN ini dalamnya masuk ke dalam betul lagi. Berarti Bapak mesti menunggu. Ya. Kalau misalnya menunggunya lebih dari 10 menit, Pak, enggak juga ada sinyal, gimana, Pak? Dah. Kalau sudah menunggu ini Pak, mau tak mau saya cari yang ada sinyal Pak. Misalkan masyarakat apa lari ke Telkomnya, misalkan dikenal di pusat kota kan ada Telkom, Ya, ya. masyarakat jadi lari ke pinjam mau ke Telkomnya mungkin ada sinyal di sana. Berarti sebisa mungkin setelah menunggu tidak dapat sinyal, berusaha dengan opsi kedua, ya, Pak ya. Nah, tapi gini, Pak, di program guru penggerak ini aktornya itu kan ada 3, Pak. Ada fasilitator, ada pengajar praktik, ada CGP. Jadi terkait permasalahan CGP, nah komunikasikan dengan PP, Pak. Nanti PP mengkomunikasikannya dengan Fasil. Jadi apapun permasalahan yang ada di LMS, Bapak komunikasikan dengan PP. Nanti PP tinggal lanjutnya kepada Fasil. Nah, kalau misalnya berkenaan dengan LMS yang nggak bisa dibuka, nah nanti ada adminnya. Nah, itu urusan admin. Tapi komunikasinya dari PP Fasil atau admin, gitu, Pak. Nah, itu solusinya. Untuk waktu, Pak, karena ya Bapak kan bertugas di sekolah nih. Nah, kemudian di rumah ada keluarga. Nah, bagaimana cara membagi waktu, Pak? Bagi waktunya nyari jam-jam kosong Pak. Alhamdulillah oleh Ibu Wakil Kurikulum memberi saya Pak jam pagi semua Pak. Karena guru olahraga kan, jadi jam pagi sekitar jam 10 itu saya sudah kosong sampai jam pulang sekolah. Jadi saya membuat 2 jam sampai 3 jam itu untuk membuat tugas ini. Jadi saat pulang kami pulang. Jadi ketemu keluarga dari jam pulang sekolah sampai sore lagi sampai malam ada. Kecuali malam ada kegiatan lain. Jadi Bapak upayakan tugas-tugas itu dikerjakan di sekolah, gitu ya, tidak mengganggu aktivitas di rumah. Oke, luar biasa, Pak. Memang seperti itu yang diperlukan, Pak. Karena yang mengingat program ini durasinya panjang, kemudian kita dibebankan juga dengan tugas, maka kita harus bisa membereskan itu. Saya setuju dengan Bapak tadi. Kalau bisa tugas-tugas itu kita kerjakan di sekolah. Nah, ya di waktu kosong kita tidak menunggu aktivitas lain, ya. Oke, Pak. Saya berharap mudah-mudahan dari solusi dan strategi yang sudah tadi Bapak rencanakan itu bisa konsisten dilaksanakan sehingga program ini sukses, Pak. Jadi tidak ada gangguan berkenaan dengan waktu, kemudian masalah jaringan misalnya dan lain sebagainya, gitu, Pak ya. Oke. Nah, terkait yang kedua ya, Pak. Bapak kan sudah belajar di LMS modul 1.1 itu tentang apa, Pak? Pikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau boleh tahu, Pak, yang bisa Bapak simpulkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, Pak? Ini tuh kan Pak, dari pertama saya ngajar ini belum pernah sih saya mengetahui Ki Hajar Dewantara itu seperti apa Pak. Karena tahu saya
Saya sarjana SPG, saya sudah ngajar. Iya, iya. Setelah mengikuti kegiatan ini Pak, saya dapat saya baca berarti kesimpulan dari video kita harus menuntun para murid Pak. Ya, betul ya. Para murid, jadi jangan sampai kita mengajar itu murid tepat itu terlalu tepat kepada mereka. Nah, ini menarik Pak, menuntun. Kira-kira menuntun yang seperti apa Pak? Ya, kita Aksinya. artinya kita kadang sekarang kan anak-anak banyak bermain Pak. Ya, zaman sekarang ini kalau zaman itu di era sekarang ini anak itu banyak bermain. Jadi biasanya aku ngajar, saya ini ngajar awalnya langsung pemanasan materi. Nah sekarang alhamdulillah saya kasih permainan kecil-kecilan dulu Pak. Atau permainan tradisional seperti menangkap ikan, jaring ikan, cuci daging seperti itu. Lalu baru masuk ikan. Luar biasa Pak ya, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa setelah Bapak 1 bulan belajar di LMS, Bapak bisa meresapi bahwa selama ini, Salah. nah bukan salah Pak. Nah, belum sekarang. Belum menjajakan. Nah, setelah belajar ini, rupanya Pak Rifki refleksi, ada yang perlu diperbaiki dari cara mengajar setelah ya. Luar biasa Pak. Itu harapannya. Pertama, kita mengikuti program ini berubah dulu mindset kita. Jangan sampai karena kita sudah berpengalaman Pak, kita merasa bahwa kita ini jadi guru ini sudah sempurna. Padahal sebetulnya, nah zaman itu berubah Pak. Masih banyak yang dipelajari. Iya, zaman berubah, kondisi anak berubah, ya kan? Maka kita perlu menyesuaikan, mengadaptasi dengan kebutuhan siswa, bagaimana cara kita mengajar, ya. Nah, yang Bapak rasakan, ini refleksi saja, Bapak sudah membuat refleksi di lingkungan kan. Nah, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan metode apa Pak? Refleksi 4P. Nah, P yang pertama apa Pak? Aku pengen tahu Pak. Fact. Ya, Nah, fact itu peristiwa Pak. Peristiwa itu. Peristiwa. Ini apa lagi Pak? Peristiwa perasaan Perasaan, pembelajaran pembelajaran, penerapan. penerapan ke depan Pak ya. Nah, oke. Bapak sudah belajar maupun 1.1. Nah, peristiwa apa yang paling berkesan bagi Bapak setelah Bapak belajar, kemudian Bapak terapkan dalam metode pembelajaran di kelas? Peristiwanya itu udah anak-anak itu udah antusias dalam belajar Pak. Jadi terus belajar dulu. Senang-senang dulu anak-anak itu antusias. Jadi kita sudah pusat pada Jadi berpusat pada berpusat pada nah ya, berpusat pada murid. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira menurut Bapak ini berpusat pada murid itu seperti apa Pak? itu di balik awal kita setelah katakan itu biar anak itu jangan sampai kita yang ini Pak, jangan sampai kita tuh yang jadi fokus, kita fokuskan kembali ke anak tadi agar dia banyak bermain Pak. Ini zamannya sudah berbeda. Kalau dari teknisnya, Bapak pernah dengar nggak istilahnya asesmen diagnostik? Pernah. Nah, kira-kira menurut pemahaman Bapak seperti apa Pak? Maksud dari asesmen diagnostik itu? Asesmen Diagnostik. diagnostik. Itu Pak, biasa itu saya memakai itu asesmen untuk itu Pak. Oh, Untuk pengetahuan saya Pak. iya. Nah, jadi untuk penyempurnaan pemahaman Bapak,
berpusat pada murid, artinya guru harus menyesuaikan dengan kondisi murid. Nah, bagaimana kita tahu kondisi murid? Waktu observasi Pak. Observasi itu salah satunya dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Menggunakan Ya. Jadi kalau langkahnya Bapak sebagai guru olahraga, Bapak identifikasi dulu, ya kan? Nah, kemampuan anak itu di mana? Nah, kemudian dia tuh hobinya apa? Gaya belajarnya seperti apa? Nah, Bapak identifikasi. Jangan sampai nanti Bapak menerapkan metode yang sama kepada seluruh siswa, sementara siswa ini punya karakteristik yang berbeda. Nah, nanti Bapak akan belajar mengenai teori ini di modul 2.1 Pak. Pembelajaran berdiferensiasi. Tapi mindsetnya udah dapat Pak. Artinya Bapak sekarang mengubah paradigma mengajarnya itu dengan menggunakan pendekatan berpihak pada murid. Oke. Nah, terkait perasaan ini Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak menerapkan itu Pak? perasaan saya lebih santai dan lebih senang. Salah satu tadi sudah tuh saat saya kata pulang sekolah itu biasanya tadi, nah capek kan, saya kata tenaga lebih banyak keluar. Nah setelah ini apa pembelajaran tentang kita berpusat pada murid, badan itu saya kata agak santai. Artinya apa? Enggak bawa masalah ke rumah Pak, ya. Ya. Nah, jadi kita mengajar selesai, enjoy, anak happy, kita bahagia. Nah, pulang ke rumah tidak bawa beban Pak, ya. Nah, refleksi yang keempat Pak, ini pembelajaran. Nah, jadi Bapak sudah belajar ya kan? Dan juga Bapak terapkan. Nah, pembelajaran apa yang Bapak peroleh dari modul 1.1 itu dan juga aksi nyata yang sudah Bapak kerjakan. Apa pelajarannya Pak? Pembelajaran yang saya dapat Pak, saya kata itu saya bisa memahami tentang media Pak. Ya, Kalau media itu bisa saya pahami, awalnya kan saya tidak bisa apa-apa gitu. Cuma bisa berfoto, ribut, saya belajar. Sekarang saya bisa mendalami media tanpa, lalu bisa buka Google Meet, gitu. Kenapa? Saya tahunya Zoom itu biasa sudah HP. iya Pak. Nah sekarang tahu-tahu ada Google Meet. Iya. Gitu. Untuk perkembangan saya lebih mendalami Pak. Ya, artinya setelah 1 bulan ini banyak pelajaran yang Bapak dapatkan. Ya. Jadi perlu kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi Bapak bisa Canva, bisa mengoperasikan Google Meet, Zoom, channel YouTube ada Pak? Nah, mengaplikasikan channel itu, Iya. membuat itu tadi Google Site, Iya, Google Site ya. ya, mengelola Google Driver. Tapi begini Pak, sebaik-baiknya ilmu itu harus dibagi Pak. Nah, Bapak sudah punya kemampuan. Nah, sekarang Bapak ingin nggak berbagi kepada rekan-rekan yang lain? Ya ingin Pak, sama ingin. Berangkat tadi, kenapa? Nah, kita kan dapatnya dari orang juga kan. Iya. Jadi dari situ sama-sama dapat pahala itu baru bisa. Nah, setuju Pak. Nah, itulah seharusnya Bapak mengikuti program guru penggerak. Barangkali rekan-rekan Bapak itu belum mengikuti kan. Nah, artinya apa yang Bapak pelajari di modul 1.1, aplikasi-aplikasi yang Bapak pelajari, nah Bapak kembangkan, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, ya. Nah, terakhir Pak, refleksinya penerapan ke depan. Ini kan 1 bulan udah berlalu nih. Nah, sekarang apa rencana Bapak 1 bulan ke depan? Cara saya 1 bulan ke depan Pak menjadi contoh dan
dari guru-guru lain misalnya itu biar guru-guru itu tertarik juga mengikuti kegiatan apapun itu kenali apakah lain misalnya. Jadi guru itu merangkul teman-teman sejawat biar bisa sama-sama Berarti Bapak siap jadi aktor perubahan di sekolah ini, Pak? Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini, Pak. Nah, bagaimana dukungan ekosistem sekolah? Karena Bapak kan mengikuti program guru penggerak nih. Nah, respon dari rekan-rekan, kepala sekolah, atau juga murid bagaimana, Pak? Alhamdulillah menurut dari kepala sekolah itu tadi sudah dijelaskan dengan Pak sendiri Pak Eko tadi sangat antusias pada kami dan juga Pak sekolah juga banyak harapan dan kami tentang saya sendiri atau guru-guru lain untuk mengikuti kegiatan apapun itu selagi untuk aku untuk siswa atau untuk diri sendiri silakan. Dan untuk teman-teman alhamdulillah teman-teman juga dukung. Awalnya di penggeraknya aku nggak tahu apa-apa Pak. Ya. Dengan ada teman-teman enggak lah gitu kan. Coba-coba coba buka itu isi PKB itu daftar isi esanya tahu-tahu lulus itu lah minta tolongan teman-teman juga gitu kan. Dan untuk murid misalnya tadi dia juga dikatakan belum ngerti salah gitu paling dia tuh ini apa tahu keadaan misalnya apa tadi Pak kondisi kok tidak boleh ditampilnya kan itu jam 10 itu jam rawan istirahat karena itu biasa kan ketemu udah tuh Pak ya kan kalau dan kita lagi ngadep nih kadang lewatnya isi Pak ya Berarti ekosistem sekolah ini sangat mendukung, Pak. Kalau keluarga gimana? Kalau keluarga alhamdulillah ya pertama kalau rumah apa DS Itu lah masih bawa jago. jadi keluarga itu saya itu kedengeran nih kan. Saya selaku PP bangga dengan Pak Rifki. Rifki mau belajar, berjuang, sekolah mendukung, keluarga mendukung. Mudah-mudahan program ini bisa membuat perubahan lebih baik lagi untuk Pak Rifki. Dan mudah-mudahan ke depan Pak Rifki bisa menjadi sesuatu yang diinginkan. Karena kalau di guru penggerak ini adalah orang yang mendidik calon pemimpin, Pak. Pemimpin sekolah dan pemimpin di ruangan belajar, pemimpin pembelajaran. Demikian saja untuk sesi pertama ini, Pak. Kita pimpin dulu. Nanti kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu portofolio digital dan peta posisi. Assalamualaikum.